Halo semuanya, kembali lagi sama Perawat Berbagi. Jadi, pada sesi kali ini, kita akan membahas perhitungan untuk skor nilai yang akan lolos PPPK ataupun disingkat dengan P3K, khususnya untuk tenaga kesehatan, baik afirmasi maupun yang non-afirmasi. Jadi, berdasarkan SK Menpan RB nomor 968 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Kesehatan, itu terdapat seleksi kompetensi yang terdiri dari teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Untuk seleksi ini, itu terdiri dari jumlah soal, kemudian durasi per menit dari soalnya, memiliki nilai ambang batas dan juga nilai maksimal dari setiap poin-poin seleksi. Nah, untuk yang pertama, kita lihat di sini ada seleksi pada kemampuan teknis. Pada kemampuan teknis, itu terdapat jumlah soalnya itu adalah 90. Sedangkan untuk durasi pengerjaan soal, berdasarkan umum, itu 120 untuk kategori teknis, manajerial, dan juga sosiokultural. Sedangkan untuk formasi disabilitas, itu pengerjaannya 150 menit. Pada kemampuan teknis, bagi yang memiliki STR, tidak memiliki nilai ambang batas untuk kemampuan teknis. Sedangkan untuk teman-teman yang tanpa STR ya memiliki nilai ambang batas 158 dan nilai maksimum yang perlu teman-teman perhatikan yaitu 450. Nah, untuk kemampuan manajerial ya, nah jumlah soal yang harus dikerjakan itu ada 25. Kemudian sosiokultural itu jumlah soalnya itu 20. Ambang batas untuk manajerial dan juga sosiokultural itu 130 yang ada STR dan yang nggak pakai STR itu 130. Sama ya. Nah, manajerial dan sosiokultural mereka dijumlahkan ya. Dua poin ini dijumlahkan sehingga mencapai nilai ambang batas yaitu 130 dan nilai maksimum 200. Kemudian ada wawancara. Kompetensi wawancara ini memiliki jumlah soal 10 dan durasi pengerjaannya itu 10 menit untuk formasi yang umum, sedangkan untuk yang disabilitas yaitu 15 dan teman-teman yang menggunakan STR nilai ambang batas untuk wawancara itu adalah 24 dan tanpa STR itu juga 24 dan nilai maksimal yaitu 40. Untuk total dari jumlah soal ya itu 145 soal dengan durasi pengerjaannya itu 130 menit bagi formasi umum dan juga durasi bagi formasi disabilitas yaitu 165 menit. Dan total nilai maksimal yang harus teman-teman ketahui yaitu 690. Nah, berikut contoh dari nilai yang menggunakan syarat STR dan juga tanpa STR. Jadi di sini kita lihat ada yang bersyarat STR. Nah, untuk nilai dengan persyaratan STR ya, ini kita lihat contohnya itu adalah teknis itu 148, di mana nilai ambang batasnya itu menggunakan STR itu tidak ada ya, tidak ada nilai ambang batas ya. Kemudian untuk kemampuan manajerial itu 135 dan kemampuan sosiokultural itu 40. Nah, sedangkan kemampuan manajerial dan kemampuan sosiokultural itu harus dijumlahkan ya. Jadi 135 ditambah 40 itu artinya 175 dan 175 ini memenuhi kategori ambang batas karena ambang batasnya itu adalah 130 ya. Kita contohin dulu. Kemudian kemampuan wawancara. Nah, nilai ambang batasnya adalah 24 dan di sini nilai penuhi. Dan di sini nilainya adalah 28. Jadi memenuhi passing grade ya ataupun nilai ambang batas persyaratan STR. Kesehatan yang non STR. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kompetensi teknis itu nilainya 148. Sedangkan pada SK Menpan RB nomor 968 tahun 2022 itu kemampuan teknis pada jabatan fungsional tanpa STR, kompetensi teknis itu adalah 158. Nah, di sini nilai 148 ini tidak memenuhi nilai ambang batas ya. Nah, kemudian ada kemampuan manajerial. Nah, untuk kemampuan manajerial sama sosiokultural kita jumlahkan bahwa nilainya sama ya, yaitu 175, di mana nilai ambang batasnya sama yaitu 130. Jadi ini dalam kategori lulus ya, lulus ambang batas. Nah, kemudian isi wawancara itu nilai tanpa STR itu nilai ambang batasnya itu adalah 24 dan di sini nilainya adalah 28 dan ini memenuhi
nilai ambang batas. Jadi, jika salah satu dari nilai yang di sini tidak memenuhi ambang batas, berarti sayang sekali itu tidak bisa lulus passing grade. Ya. Selanjutnya, apabila teman-teman sudah lulus passing grade yang ditetapkan sesuai dengan SK Menpan RB tersebut, ya, pasti memikirkan apakah teman-teman bisa memenuhi formasi yang teman-teman lamar atau tidak. Di sini kita lihat contoh kasusnya, ya. Dibutuhkan 3 formasi untuk jabatan perawat ahli pertama. Saat ini, yang mendaftar pada formasi ini terdiri dari Ani, Benu, Citra, Dedi, Eko, Fani, dan juga Gio. Perlu diketahui bahwa Ani dan Eko itu adalah salah satu karyawan afirmasi. Jadi, karyawan afirmasi ini adalah karyawan yang bekerja ya di tempat teman-teman daftar ya. Misalnya nih puskesmas, di puskesmas utama. Nah, Ani dan Eko ini merupakan karyawan kontrak sebelumnya puskesmas utama. Sedangkan untuk yang Beno, Citra, Dedi, Fani, dan Gio itu merupakan karyawan di tempat lain tetapi ingin mendaftar di puskesmas utama. Nah, jadi kita bisa melihat nih, apakah teman-teman yang afirmasi bisa lulus atau malah teman-teman yang non-afirmasi bisa lulus. Nah, di sini kita lihat Ani sama Eko ya. Ani dan Eko itu adalah salah satu karyawan afirmasi. Jadi, bisa kita hitung. Jadi, nilai Ani ya, Ani kan 29 tahun ya. Dia memiliki kemampuan kompetensi teknis 300, kompetensi manajer 89, sosio 83, wawancara 32, dan juga nilainya itu adalah 504. Nilainya itu tertinggi gitu ya di kategori ini gitu. Kemudian, diikuti dengan Benu, Citra, Dedi, Eko, Fani, dan juga Gio. Nah, kita melihat nih karyawan afirmasinya. Nah, kita lihat yang Ani sesuai dengan SK Menpan RB 968 ya, disebutkan bahwa untuk karyawan yang afirmasi, perolehan nilai sebesar 15% dari nilai maksimalnya itu 450. Jadi 15% dari 450 yaitu 68 ya. Jadi untuk nilai 68 ini, si Ani, nilai 504 ini ditambah dengan nilai afirmasi yaitu 68. Ya, totalnya itu adalah kita hitung 504 tambah 68 yaitu 572. Kemudian kita lihat lagi nilai Eko, di mana kompetensi teknisnya itu adalah 290, manajernya itu 81, sosio 76, wawancara 27, dan total nilainya itu adalah 474. Eko berusia 37 tahun. Jadi di sini Eko kan merupakan karyawan afirmasi. Dia memiliki tambahan nilai sebesar 15% sama seperti Ani. Dari total nilainya itu kali dengan 450 karena jumlah maksimal dari nilai 15% dari 450 yaitu 68. Tetapi Eko berusia 37 tahun. Sedangkan untuk SK Menpan RB nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional dan juga tenaga kerja, khususnya untuk usia 37 ya, dikatakan bahwa pelamar yang berusia 35 tahun atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus didapatkan tambahan nilai sebesar 25% dengan tambahan nilai sebesar 25%. Nah, kembali lagi dikatakan bahwa ya 25% dari 450 yaitu 113 ditambahkan menjadi 181 ya. Nah, untuk 181 ini ya, teman-teman bisa lihat dari segi kompetensi teknis ya. 290 itu harus ditambahkan 181. Nah, 290 ditambah 181 yaitu 471. Nah, tetapi teman-teman harus ketahui bahwa kompetensi teknis nilai maksimumnya itu adalah 450. Jadi, teman-teman harus menjumlahkan nilai 450 ya, ditambah dengan nilai kemampuan manajerialnya yaitu 81, ditambah dengan kemampuan sosiokulturalnya itu adalah 76, dan kemudian ditambah dengan kemampuan wawancaranya itu adalah 27. Totalnya itu adalah 634. Total nilai akhir Eko yaitu 634. Untuk peluang kelulusan, 3 formasi untuk jabatan perawat ahli pertama itu adalah Eko, kemudian yang kedua itu adalah Ani, dan yang ketiga itu adalah Benu ya, sesuai dengan kategori nilai tertinggi. Walaupun Benu bukan merupakan karyawan afirmasi ya, jadi tetap ada peluang masuk karena 3 formasi yang dibutuhkan, sedangkan hanya 2 orang yang merupakan karyawan afirmasi. Sekian dari Perawat Berbagi. Semoga teman-teman yang menonton channel ini memiliki nilai yang memenuhi passing grade dan berhasil lolos dan memenuhi kebutuhan formasi yang teman-teman lamar. Dadah!